kenal. Kenalin, nama gue Nimas. Seorang mahasiswa TUIR semester 6 di salah satu kampus swasta di Tangerang. Gue mau cerita tentang pengalaman horor gue waktu lebaran tahun kemarin. Tepatnya tahun 2022. For your information, bebas kalian mau percaya apa enggak sama cerita gue ini. Di sini gue cuma mau berbagi apa yang gue alamin. Jadi, pas lebaran gue sekeluarga mudik ke daerah Jawa Tengah. Kebetulan bokap nyokap gue itu satu daerah, tapi cuma beda kecamatan aja, hehe. Awalnya suasana lebaran baik-baik aja. Kumpul keluarga bareng di rumah nenek dari bokap. Hahaha bareng sepupu yang ngumpulnya cuma setahun sekali. Nah, terus sekitar jam 1 siang, bokap ngajak gue, nyokap, dan adek untuk berkunjung ke rumah kakek. Nenek sama kakek gue itu udah pisah sejak lama, jadi ya gitu deh. Karena emang udah jadi tradisi setiap lebaran, kami cuma bisa bilang oke dan berangkat ke rumah kakek yang masih satu kecamatan. Di tengah perjalanan, kita semua dikagetin sama ular yang tiba-tiba lewat di depan mobil. Namanya juga daerah kampung, wajar ada ular. Yang nggak wajar kalau ada Power Rangers yang naik sepeda ontel. Hehehe. Nah, back to topic. Pas nyampe di rumah kakek, kita semua disambut dengan hangat. Wajar, kita cuma ketemu setahun sekali di momen lebaran. Kebetulan di sini juga ada saudara-saudara yang lain. Jadi kita puas-puasin deh buat ngobrol. Gak terasa waktu semakin sore. Nyokap sama bokap duluan balik ke rumah nenek karena gue dan adik mutusin nginep di rumah bibi. For your information lagi nih, pas bibi gue ngajakin gue dan adik nginep di rumahnya, bokap gue tuh kayak natap ragu ke kita dengan waktu yang cukup lama. Gue pikir, emang ada yang salah ya? Tapi habis itu, dia ngangguk dan ngizinin kita buat nginep di rumah bibi. Akhirnya jam 5 sore, kita semua berangkat menuju rumah bibi nih. Suasana perjalanan waktu itu, hujan deras disertai petir yang cukup kencang. Kayaknya sih Zeus lagi ngamuk. Canda Zeus, canda. Oh iya, perjalanan dari rumah kakek ke rumah bibi memakan waktu 1 jam. Nah, akhirnya kita sampai rumahnya persis pas lagi azan maghrib. Terus gue langsung ke kamar mandi dong untuk bersih-bersih. Karena memang kondisi gue pas itu lagi dapet. Awalnya gue gak ngerasa ada yang aneh sih dengan rumah bibi. Sampai akhirnya sekitar jam 7:30 malam, gue ngerasa ada barang yang harus dibeli deh. Gue meminta adik sepupu gue yang namanya Dio buat nganterin ke minimarket paling deket di daerah sini. Tapi ya gimana ya, namanya juga pedesaan. Kalau malam hari, pastinya penerangan jalan cuma diterangi pakai lampu motor. Singkat cerita, sampai minimarket, gue cuma beli beberapa kebutuhan dan langsung balik ke rumah bibi. Karena ingat, ada tugas yang deadline-nya malam itu. Bayangin Jir, lagi suasana lebaran malah ada tugas kampus. Kampret emang. Nah, perjalanan pulang sama kayak perjalanan berangkat. Kita berdua ngelewatin jalan yang sama. Karena saking gabutnya dan gak bawa HP, akhirnya gue milih buat ya udah baca-baca aja gapura desa yang gue lewatin. Gue baca nama-nama desa yang terpampang sebanyak 6 atau 7 desa di pinggir jalan. Tapi anehnya, ada satu gapura nih yang di dalamnya itu cuma lahan kosong dan gelap. Sekalinya terang karena adanya cahaya dari lampu motor. Desa itu benar-benar kosong. Bahkan seingat gue sih gak ada jalan menuju desa itu. Otomatis gue langsung lihat dong tulisan di gapuranya apa. Dan sontak gue kaget, kok tulisannya Kutukan Setan. Buset, gue mikir apa ada project film baru di kampung gue. Karena kan pada waktu itu lagi booming banget sama film KKN di Desa Penari. Ya gue sih gak mikir aneh-aneh, kali aja bener itu project film. Sesampainya di rumah bibi, gue langsung minjem laptop sepupu buat ngebut ngerjain tugas. Tapi sebelumnya gue minta izin ke kamar mandi buat buang air. Nah ini nih, di sini ada kejadian horor dimulai. Jadi, waktu di kamar mandi, gue ngerasa ada yang merhatiin gitu dari belakang. Karena gue emang peka terhadap mereka. Cius deh, gak bohong. Ya tanpa babi bu langsung nengok lah. Niatnya mau disiram tadinya kalau emang kelihatan. Tapi pas gue nengok, itu ternyata gak ada apa-apa. Ya udah, karena gue mikirnya mungkin cuma halusinasi, ya gue cuek aja, terus keluar deh dari kamar mandi. Waktu lagi ngerjain tugas, di sini ada 2 sudut pandang. Pertama sudut pandang dari gue sendiri nih, dan kedua ada sudut pandang dari Dio, sepupu gue yang tadi sama Alma, adik gue. Dari sudut pandang gue dulu ya.
Jadi menurut gue sendiri, gue itu lagi fokus ngerjain tugas salah satu mata kuliah. Nah, di tengah fokusnya gue, tiba-tiba dari arah telinga sebelah kanan ada suara hembusan nafas berkali-kali. Gue yang dengar itu kaget dong, dan langsung nengok ke arah kanan, tapi gak ada apa-apa. Gue berusaha buat cuekin itu, dan fokus ke tugas gue lagi. Anehnya, semakin gue cuek, suara nafas yang gue dengar barusan malah berubah jadi suara berat laki-laki. Suara itu berbisik di kedua telinga gue. Dia bilang, artinya, minta darahmu. Iu, lu pikir lu siapa? Ganteng-ganteng serigala? Gumam hati gue yang aslinya ketakutan parah. Sontak gue buru-buru nyelesain tugas gue kan. Biarpun hati sama pikiran udah gak sinkron dan langsung tutup laptop sambil lihat ke arah Dio dan Alma yang ternyata udah natap gue dari tadi. Dengan ekspresi bingung, mereka nanya ke gue, "Kenapa lu?" tanya Alma disusul sama Dio yang juga ada di situ. Aneh, dari tadi natap laptop tapi diam aja. Mana tatapannya kosong lagi. Dengar ucapan mereka, ya gue bingung dong. Karena dari tadi gue sibuk ketik-ketik keyboard buat ngerjain tugas. Abis itu gue bilang, "Lah, dari tadi gue ngerjain tugas kok." Suasana makin runyam pada saat itu. Ditambah lagi suara bisikan yang semakin keras. Masih kedengeran sampai bikin gue lemes banget. Gak tahu kenapa makin berat aja di area tengkuk sampai punggung. Ternyata menurut sudut pandang Alma sama Dio, gue cuma buka laptop dan ya udah diem aja, seolah kayak nge-freeze gitu, mana tatapannya kosong. Itu yang buat Alma sama Dio manggil-manggil terus, sampai akhirnya gue sadar, pantes kok muka mereka gitu. Sampai akhirnya malam semakin larut dan suara itu masih tetap kedengeran, bahkan bener-bener musik banget sampai buat gue gak fokus sama semuanya. Gue akhirnya ngomong ke Alma lewat chat kalau dari tadi ada yang aneh. Alma cuma bales, "Kak, harusnya lu ngomong dari tadi. Gue udah tahu kok." Hah? Anjir, ternyata Alma tahu dong gue kenapa dari tadi. Alma minta gue buat langsung ngasih kabar ke nyokap dan bokap. Tapi karena mikir ini udah malam dan gak mau juga bikin ribut, gue berusaha ngendaliin diri biarpun rasanya udah gak karuan. Tapi ternyata Alma udah ngasih kabar duluan yang buat HP gue tiba-tiba rame sama chat dari bokap nyokap. Jujur sebenarnya gue gak mau kejadian kayak gini. Soalnya bikin malu sama ngerepotin juga kan. Tapi gimana? Ini di luar kendali gue. Di chat bokap cuma bisa bilang kalau gue harus baca-baca surat apapun yang gue tahu sama sholawat. Gue coba baca semua yang gue tahu. Tapi dia yang awalnya cuma berbisik malah teriak sekenceng-kencengnya. Terus ngomong, saking kencengnya tuh sampai buat kepala gue pusing dan nutup kuping gue kuat-kuat. Pas gue mermin mata karena pusing sama kuping gue berdenging, sosok yang ganggu gue akhirnya kelihatan jelas banget. Sosoknya tinggi gede, tapi bukan The Undertaker. Rambut kusut, panjang, kayak abang-abangan kampus semester akhir. Ya bedanya ini serem aja. Mata merah hampir keluar dan lidah yang menjulur panjang. Ngeliat itu semua, gue langsung lemes banget. Kayak disuruh muterin lapangan 3 kali sama Pak Guru. So, gue minta bokap buat jemput gue. Bokap akhirnya setuju. Dan tepat jam 12 malam, gue dijemput sama 2 saudara bokap, Om Eko dan Om Hadi. Di perjalanan, suara itu masih mengganggu. Bahkan lebih parah dari sebelumnya. Di dalam mobil, cuma ada keheningan dan lantunan murotal Quran yang disetel sama Om Eko. Sebenarnya perjalanan dari rumah bibi ke rumah nenek cuma makan waktu 1,5 jam. Apalagi itu malam, pastinya lebih cepet. Tapi di tengah persimpangan, Om Eko tiba-tiba berhenti. Ada 2 jalur yang harus dipilih. Om Hadi bilang kalau kita lewat jalan gede aja, karena sedikit ada penerangan. Tapi Om Eko cuma diem dan milih jalan yang mungkin dia pikir itu jalan pintas. Gue udah gak peduli, karena diri gue juga udah lemes banget rasanya. Mau meninggoy nahan ini semua. Ngerasa perjalanan ini lama banget, gue berusaha ngumpulin tenaga buat lihat sekeliling. Anehnya gue belum pernah lihat jalanan sesempit ini, dan gak ada pemukiman sama sekali. Gue nanya dong ke Om Eko, "Om, ini benar jalannya?" Tapi Om Eko cuma nganggukin kepala tanpa menjawab pertanyaan gue. Sampai akhirnya tiba juga di daerah rumah nenek dengan waktu tempuh 3 jam lamanya. Suara yang ganggu gue itu berangsur-angsur ngilang.
Sampai di rumah, gue bener-bener gak ada tenaga lagi buat jalan. Gue dituntun sama Om Hadi dan Om Eko masuk ke dalam rumah. Dan akhirnya gue diruqyah oleh ustadz setempat buat sekedar ngebersihin aja. Gak lama setelah gue diruqyah, karena emang udah ngerasa lemes banget, ya gue tidur buat ngembalin tenaga. Besoknya ustadz yang ngeruqyah gue cerita kalau emang gue ditunjukin gerbang buat masuk ke dunia mereka. Dan saat perjalanan ke rumah nenek, gue dan dua om gue itu emang sengaja dibuat nyasar sama dia yang ganggu gue. Dan kenapa dia gak berhenti bahkan dibacain surat juga gak mempan? Soalnya ya emang gue udah dijadiin targetnya gitu, buat dibawa atau dijadiin tumbal. Ya Allah, jujur sakit hati banget dengernya. Tapi syukur alhamdulillah, gue dikasih selamat sampai sekarang. Oh iya, untuk Om Eko yang nyetir mobil gue, ternyata selama di perjalanan dia gak sadar sama sekali. Bahkan dia ngerasa kalau dia lagi duduk di atas batu nisan. Dan untuk gapura yang gue lihat tadi, ternyata itu cuma kuburan lama dan gak ada gapura sama sekali di situ. Sebenarnya sampai sekarang gue mikir, kejadian itu karena kesalahan dan keteledoran gue sendiri atau bukan sih? Wallahualam.